Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Kita akan memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita akan terlebih dulu berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia-Mu yang selalu kami rasakan setiap hari. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang kami rasakan hingga sampai saat ini Tuhan. Engkau terlalu baik Tuhan buat kami Tuhan. Kami rindu memberikan pujian yang terbaik, karena hanya Engkau saja yang layak kami tinggikan, dan hanya Engkau saja yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu akan melawat setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kebaktian kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu.
tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau, memerlukan Engkau. Haleluya, terima kasih Tuhan, hadirat-Mu nyata di dalam hidup kami. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan yang setiap hari kami rasakan Tuhan. Jika pada pagi hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami izin dan waktu Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Walaupun Tuhan kami beribadah secara online Tuhan, tapi kami percaya Engkau akan melawat setiap kami. Hadirat-Mu nyata Tuhan di setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kebaktian kami pada pagi hari ini. Beracaralah Tuhan, kami serahkan kebaktian kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kenaikan syukurku, kita akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menyanyi, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Lebih kuat dari
Memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kami, dan kini hanya untukmu, takkan berhenti, meninggikan namamu. yang ku beri kasih
ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Shalom. Senang sekali kita bisa ketemu lagi lewat rekaman video ini. Sama-sama kita akan belajar firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa lebih dahulu. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini diberi lagi kesempatan oleh Tuhan untuk kami belajar firman Tuhan. Sehingga Tuhan,
hidup kami senantiasa dipimpin oleh firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan melayani firman-Mu. Urapi kami semua yang mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan dari awal sampai akhirnya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Di dalam situasi yang seperti ini, ada satu hal yang tidak boleh hilang dari kehidupan kita. Apa itu? Sederhana sekali. Merupakan hukum yang utama di dalam kehidupan kita, yaitu kasih. Ini yang tidak boleh hilang dari dalam kehidupan kita. Ayo kita akan baca sebuah ayat di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. 1 Yohanes 3 ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Ini perintah firman Tuhan buat kita. Kasih itu bukan hanya sekedar diucapkan, bukan hanya sekedar menjadi perkataan saja, tetapi firman Tuhan yang kita baca, kasih itu mesti kita perbuat atau menjadi perbuatan di dalam kehidupan kita. Kasih dalam perbuatan. Ya, tetapi semuanya harus dilakukan di dalam kebenaran. Ini penting, sebab ngomong tentang kasih sangat mudah, tetapi mempraktekkan, melakukannya, mewujudkannya di dalam kehidupan kita bukan hal yang mudah. Namun kalau Tuhan yang memerintahkan, pasti sesuatu yang dapat kita lakukan. Tuhan tidak akan memberi perintah yang tidak mungkin kita lakukan. Sebab itu, yakin kalau ini perintah Tuhan dengan kekuatan yang Tuhan beri, kita pasti dapat melakukannya. Puji nama Tuhan. Kita akan melihat sebuah contoh pada pagi hari ini. Sederhana contohnya, dan mungkin banyak kita kenal ceritanya. Kisah ini terdapat di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 33 sampai 35. Injil Lukas pasal 10 ayat 33 sampai 35. Ayat ini berbicara tentang orang Samaria yang baik hati. The Good Samaritan. Kisah yang sudah sangat kita kenal, tapi kita akan ulangi kembali apa pelajaran yang dapat kita petik dari kisah ini. Saya bacakan. 33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. 35. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Ya, kisah ini sangat kita kenal. Dan mungkin sudah berkali-kali kita dengar. Tetapi ayo
Kita akan pelajari kembali tentang orang Samaria ini. Yang pertama, orang Samaria ini memiliki pandangan mata yang penuh kasih. Kita tadi bicara soal kasih. Dia punya pandangan mata yang penuh dengan kasih. Buktinya, dalam perjalanan, dia melihat ada seorang yang terkapar di pinggir jalan karena dirampok oleh perampok, ditinggalkan di pinggir jalan. Dia melihat itu. Dia memiliki pandangan yang penuh dengan kasih. Sebab itu dia memperhatikan. Ada perhatian. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kalau kita punya pandangan mata yang penuh dengan kasih, kita akan bisa memperhatikan keadaan orang yang membutuhkan pertolongan kita, yang membutuhkan bantuan kita. Tanpa pandangan mata yang penuh kasih, tak mungkin kita bisa memperhatikan hal seperti itu. Ini teladan yang pertama, punya pandangan mata yang penuh dengan kasih. Yang kedua, orang Samaria ini mempunyai hati yang dipenuhi dengan kasih. Hatinya penuh dengan kasih. Full. Sebab itu kita melihat apa yang terjadi. Firman Tuhan yang kita baca mengatakan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Hanya orang yang hatinya penuh dengan kasih, dia memiliki belas kasihan di dalam hidupnya. Ini satu kenyataan. Bagaimana bisa punya belas kasihan kalau hati tidak dipenuhi dengan kasih? Renungkan ini. Inilah kasih dalam perbuatan. Ya, harus punya hati yang dipenuhi dengan kasih, baru punya belas kasihan. Haleluya. Ya, ikut merasakan penderitaan orang lain. Ini yang harus ada di dalam hidup kita. Yang ketiga, orang Samaria ini disebut baik hati karena kasih yang dimilikinya. Yang ketiga, dia memiliki kaki yang penuh dengan kasih. Luar biasa, bukan? Buktinya, begitu dia melihat orang ini terkapar di pinggir jalan, ia pergi kepadanya, didatangi. Kalau enggak, dia enggak punya kaki yang penuh dengan kasih, dia enggak akan ke sana. Ngapain? Dia akan pergi aja. Daripada nanti aku juga dirampok, kaki penuh kasih akan mendatangi orang yang membutuhkan pertolongan. Demikian juga dalam hidup kita. Ini kasih dalam perbuatan. Melihat orang butuh pertolongan, kita datang untuk memberi pertolongan. Luar biasa. Ya, dan ini membutuhkan kerinduan, usaha, keinginan untuk mendatangi. Ya, jadi ini yang harus ada di dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Luar biasa. Yang keempat,
Yang keempat, apa yang keempat? Ya, kalau yang pertama tadi, orang Samaria yang baik hati ini punya pandangan mata yang penuh dengan kasih. Yang kedua, dia punya hati yang dipenuhi dengan kasih. Yang ketiga, dia punya kaki yang juga penuh dengan kasih. Yang keempat, dia melayani dengan penuh kasih. Yang keempat, dia melayani dengan penuh kasih. Ini yang dilakukan oleh orang Samaria yang baik hati. Apa yang dilakukannya? Ia membalut luka-lukanya. Membalut luka-lukanya. Menyiraminya dengan minyak dan anggur. Luar biasa. Ini tindakan yang nyata yang dikerjakan. Bukan cuma ngomong, tapi dia bertindak, melakukan pertolongan. Ini pelayanan, melayani dengan penuh kasih. Melayani tanpa kasih itu melayani asal-asalan. Tapi kalau dengan kasih, pasti sungguh-sungguh. Ini buktinya. Orang Samaria yang baik hati itu melayani dengan kesungguhan hati. Tindakan nyata. Yang berikutnya, yang kelima. Yang kelima. Orang Samaria yang baik hati ini tidak mementingkan diri sendiri. Karena apa? Karena dia memiliki kasih dalam hidupnya. Orang yang memiliki kasih takkan pernah mementingkan diri sendiri. Kata gagahnya egois. Takkan. Buktinya di sini. Tidak mementingkan diri sendiri karena hidupnya dipenuhi dengan kasih. Apa yang menjadi bukti bahwa dia tidak mementingkan diri sendiri? Perhatikan. Ia, orang Samaria itu, menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Bayangkan orang sakit, orang luka diangkat sama dia, dinaikkan di keledainya. Buktinya dia jalan nuntun keledainya dengan orang yang sakit ini. Orang yang sakit ini di atas keledainya. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Ini berarti yang penting adalah orang ini bisa tertolong dan bisa dibawa ke tempat yang memberi pertolongan. Tidak egois. Hanya orang yang tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri bisa melakukan hal seperti ini. Demikian juga dalam hidup kita. Kondisi keadaan seperti sekarang ini. Kalau kita jadi orang yang egois, mementingkan diri sendiri, kita tidak bisa disebut memiliki kasih dalam hidup kita. Orang yang memiliki kasih takkan pernah mementingkan diri sendiri. Sebab itu hidupnya jadi kesaksian bagi kemuliaan Tuhan. Luar biasa. Haleluya. Yang keenam, karena hidupnya dipenuhi dengan kasih, karena hatinya dipenuhi dengan kasih, maka kita melihat yang keenam, dia sangat peduli dengan keadaan orang yang butuh pertolongan itu. Sangat memperdulikan. Ini loh, ya, orang yang memiliki kasih dalam hidupnya, dalam hatinya, bukan hanya
tidak egois, bukan hanya tidak mementingkan diri sendiri, tetapi dia sangat memperdulikan keadaan yang bersangkutan. Apa buktinya kalau dia peduli? Firman Tuhan yang kita baca mengatakan, orang Samaria ini membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ini bentuk kepedulian yang luar biasa. Dibawa ke tempat penginapan dan dirawat di sana. Luar biasa bukan? Ya, ini karena hatinya penuh dengan kasih. Penuh dengan kasih. Menunjukkan bahwa orang Samaria yang baik hati ini suka berkorban. Ya, demikian juga dalam hidup kita. Kalau hidup kita dipenuhi dengan kasih, kita akan jadi orang yang suka berkorban, suka menolong orang lain. Ini penting. Sebab itu kasih tidak boleh hilang dari dalam hidup kita. Ini buktinya orang Samaria ini suka berkorban. Suka berkorban. Luar biasa. Luar biasa. Ya saudaraku. Ya. Dia korbankan apa yang dia bisa lakukan pada saat itu. Ini harus ada dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Orang yang memiliki kasih dalam hidupnya bukan orang yang kikir, bukan orang yang medit, tetapi orang yang suka berkorban, orang yang suka memberi, orang yang suka memberi, orang yang suka memberi, orang yang suka berbagi, orang yang suka berbagi. Puji nama Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, yang ketujuh. Haleluya. Ya. Bukan itu saja. Yang ketujuh, karena hatinya dipenuhi dengan kasih, maka orang Samaria yang baik hati ini adalah atau menjadi orang yang bertanggung jawab atas orang ini. Ya, hatinya dipenuhi kasih, dia bertanggung jawab atas orang ini. Buktinya, dia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan dan berkata, rawat dia. Rawat dia. Aku akan pergi meneruskan perjalananku dan aku akan kembali ke sini. Dia tinggali uang 2 dinar. Dan dia berkata, kalau 2 dinar ini tidak cukup, kalau aku datang lagi aku tambah. Ya, aku bayar kekurangannya. Luar biasa. Ini orang yang bertanggung jawab. Mestinya kan sudah selesai tuh. Ditinggal aja ngapain? Tapi lihat, orang yang bertanggung jawab karena dia memiliki kasih, dia akan menyelesaikan urusannya, pertolongannya, bantuannya kepada orang ini sampai tuntas, sampai selesai. Demikian juga dalam hidup kita. Kalau kita memiliki kasih, kita akan jadi anak Tuhan yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas hidup kita, bertanggung jawab atas keluarga kita, bertanggung jawab atas hubungan kita dengan Tuhan. Dan sebagai orang yang bertanggung jawab, kita akan selesaikan dengan tuntas semua tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Puji nama Tuhan. Itulah kasih dalam perbuatan yang harus ada di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tunjukkan itu dalam masa yang sukar. Tunjukkan itu sehingga lewat kehidupan kita nama Tuhan Yesus dibesarkan dan dimuliakan. Puji nama Tuhan.
Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah terima firman-Mu. Firman-Mu yang menegur kami, firman-Mu yang memberi nasihat kepada kami, firman-Mu yang memberi petunjuk dan arahan kepada kami. Sungguh kami bersyukur. Kami tanamkan, masukkan firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami tidak kehilangan firman-Mu, tapi kami boleh pakai firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari, menjadi pegangan, menjadi pedoman, sehingga hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan dan hidup kami boleh jadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Karena kami mewujudkan kasih di dalam perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu, dan berkat-Mu membuat kami kuat untuk kami melangkah ke depan dengan mantap, mengiring Tuhan dengan setia, melayani Tuhan dengan setia sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Think about His love, think about His goodness, think about His grace that brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. Think about His love, think about His goodness, think about His grace that brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love.
Doa berkat. Berbahagialah sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Bahwa berkat dari surgawi menyertai saudara-saudaraku sekalian. Di tengah-tengah dunia yang menakutkan pada saat ini, COVID-19 Tuhan, haleluya. Engkau tetap menyertai kami dengan iman percaya bahwa darah anak domba Allah boleh memberikan kekuatan, kemampuan, dan kesembuhan ilahi dengan sempurna. Terlebih Tuhan, di dalam iman percaya kami kepadamu, kami tidak akan luntur, kita tidak akan pergi dan lari, tapi oleh kasih anugerah-Mu, haleluya, kami bersyukur untuk hormat kemuliaan kebesaran nama Kristus Yesus Tuhan. Punahlah dengan damai sejahtera dari Kristus Yesus Tuhan, berkat ilahi menyertai dari generasi ke generasi, terus-menerus tidak pernah berhenti. Nama Kristus Yesus Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih, Tuhan memberkati.